saya berada di Jalan RS Marta Dinata ya. Nah, kita dari arah Tanjung Priuk ya ke arah Ancol ya. Ke depan itu terus ke arah Ancol ya. Lanjuti daripada kisah misteri ya, yang melegenda adalah kisah daripada tsunami jembatan Ancol ya. Jadi di Jalan RS Marta Dinata inilah kisah itu bermula. Nah, di depan saya nanti ada sebuah jembatan ya, jembatan namanya jembatan Salabone ya. Nah, jembatan Salabone ini dia menyeberangi sungai ya, Sungai Tiram ya. Nah, Sungai Tiram ya. Nah, yang ke arah kiri saya ini nanti jembatannya itu arah masuk sampai ke danau ya, Waduk Cincin ya. Nah, di belakangnya Stadion Bis ya. Nah itu depan ya, depan saya ini ada sebuah jembatan ya, ini jembatan Salabone ya, yang menyeberangi daripada Sungai Tiram ya. Nah, mitosnya kita sebagai pengendara kita dianjurkan untuk membunyikan klakson ya, sebagai tanda permisi lah, karena kita tahu disinilah kisah daripada misterinya tsunami jembatan Ancol ini bermula dari jembatan Salabone ini ya. Nah, ini sebelah kirinya ini adalah jembatan kereta ya, yang sudah tidak terpakai lagi ya. Nah, ini. Nah, ini sebelah kanannya adalah Sungai Tiramnya ya, sampai ke Ancol sana. Nah, ini sampai ke Ancol. Dari berapa warga yang saya telah tanya, saya cari informasi ya dari warga-warga yang saya temui, mereka itu sangat menekankan ya supaya kita sebagai pengendara selalu berhati-hati melewati jalan ini, selalu waspada ya. Karena di samping sekarang pembangunan ini banyak ya, itu banyak pembangunan. Nah, ini sebelah kiri saya ini juga akan dijadikan jalan tol layang ya, jalan tol layang Jor. Nah, ini depan saya ini adalah sebuah jembatan ya, jembatan PLTU namanya. Nah, di sini juga kita harus waspada ya, karena banyak kendaraan-kendaraan yang lebih besar ya, kendaraan-kendaraan panjang ya, seperti trailer ya. Nah, itu yang memuat kontainer itu 40 feet. Jadi kendaraan-kendaraan besar ini tuh membuat semakin mistis ya di Jalan Raya RS Marta Dinata ini, yang depan samping tol ini ya nantinya ya. Maka kita narasumber ini selalu menekankan supaya kita selalu waspada. Nah, apalagi di malam hari ya, di samping keangkeran Jalan Raya RS Marta Dinata ini dengan mitos-mitosnya, maka kita selalu juga harus berdoa supaya jangan terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Nah, seperti saya telah bertanya ya dari beberapa narasumber, ini sering terjadi ya kecelakaan di sini, ini akibat daripada seorang itu mengaku bahwasanya ada penampakan ya. Nah, ini kalau malam ya,
penampakan hingga dia tidak konsentrasi, akhirnya terjadi kecelakaan, bahkan sampai apa ada korban jiwa ya. Nah ini di Jalan RM Marta Dinata Ancol ini pembangunannya sangat susah ya. Nah ini sebelah kanan tuh dibangun untuk pintu air ya, pintu air. Nah, terus dia sampai nanti ke Ancol ini, dia akan menjadikan pembangunan untuk jalan tol layangnya. Dan kita nanti akan berjumpa dengan jembatan goyang ya, jembatan goyang yang mitosnya di sini juga kita harus membunyikan klakson ya. Nah ini sebelah kanan kita ini adalah termasuk pintu air lama ini, sebelah kanan kita nih ya, pintu air lama. Nah ini di depan situ adalah nanti jembatan goyang ya. Di jembatan goyang inilah yang menjadikan cikal bakal misteri Cimanuk ya. Betapa legendanya ya, sampai sekarang pun masih ya. Jadi kita dianjurkan selalu waspada, selalu konsentrasi ya di jalur ini ya, kalau di malam hari ya. Kalau kita mau melewati jalan jembatannya itu di depan, mitosnya kita dianjurkan membunyikan klakson ya sebagai tanda permisi untuk kita menyeberangi jembatan goyang ini biar baik ya, baik saja ya. Nah inilah depan kita nih ya, jembatan goyang ya. Nah inilah cikal bakal dari jembatan Ancol, dan sebelah kirinya adalah jembatan kereta api ya. Nah jembatan kereta api yang dekat stasiun Ancol ini. Ya ini jembatan Tanjung Priok Salabone ya. Ya beginilah kondisinya sekarang. Salabone. Nah itu sampai pintu air ya dalam. Kondisi jembatan Salabone ini akan dibuat tol layang Jor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita bertemu dengan saya di channel Misteri Dunia Ojol. Ya alhamdulillah malam hari ini saya sudah bersama ya dengan seorang narasumber ya,
dengan siapa Pak? Pak Haryono. Pak Haryono ya. Ini kebenaran Pak Haryono ini termasuk orang lama dulu di Tanjung Priok ya. Dia mungkin ada sedikit kisah-kisah, cerita-cerita lah dari dia bagaimana tentang kehidupan, melanjuti sejarah kisah daripada si manis jembatan Ancol. Gimana nih Pak Haryono? Baik, eh, tentang si manis jembatan Ancol yang saya ketahui dari ibu saya, mitos-mitos tentang si manis jembatan Ancol mungkin berbeda dengan narasumber-narasumber yang saya lihat di konten-konten YouTube tentang dunia misteri. Kalau dari versi ibu saya itu, si manis jembatan Ancol itu bukan karakter pengganggu yang sembarangan. Jadi yang bersangkutan itu mengganggu memang jika ada manusia yang jahil semisal mungkin berangkat saat mengendari tidak baca doa, lupa diri intinya, atau mabuk. Bisa juga orang yang ke sungai itu tidak baca doa saat buang hajat, sehingga Siti Maryam itu merasa terusik dan terganggu. Atau juga bisa mengambil piaraannya atau ikan dari sungai Tiram itu tidak baca bismillah, sehingga banyak pengalaman ibu-ibu yang ngambil ikan di sungai Tiram itu kesurupan karena dia mengambil piaraannya Siti Maryam itu saat diolah atau disiangin atau dipotong tidak membaca bismillah, sehingga beliau menuntut untuk dikembalikan ikan-ikan yang sudah ditangkapnya. Dan hal yang pernah aneh itu yang saya lihat itu, ikan itu yang sudah dipotong bisa hidup lagi. Nah, itu yang misteri yang saya tahu di lepas di sungai, panjang sungai Tiram itu, ikan yang sudah disiangin ternyata masih bisa hidup lagi. Nah, terus banyak juga pengalaman, kebetulan di ibu saya kan ada kontrakan di sekitar tahun 79. Jadi pada saat seorang wanita bernama Mbak Yuni lah boleh dikatakan, dia buang hajat itu lupa membaca doa, sehingga saat itu dia melihat foto wanita cantik, foto misteri. Jadi kertas tapi kok ada gambarnya gitu. Ada gambarnya, ternyata gambar si manis jembatan Ancol atau Siti Maryam. Sehingga tidak, setelah keluar dari kamar mandi atau toilet itu, Mbak Yuni itu kalau mengeluh sakit perut, pusing, dan setelah itu pingsan kesurupan Siti Maryam. Dan Siti Maryam merasa terusik, terganggu karena sungainya itu dikotori tanpa pamit atau tanpa permisi, tanpa doa, sehingga harus ada mediator yang pintar spiritual untuk menyembuhkan kesurupannya Mbak Yuni tersebut dengan meminta maaf. Dan si Mbak Yuninya itu setelah dimediasi oleh supernatural atau ahli spiritual bisa disembuhkan. Itu pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan atau saya lihat secara langsung di seputaran Sungai Tiram. Dan mitos dari ibu saya itu, kerajaan si manis jembatan Ancol itu seputar jembatan Solobone sampai dengan Sungai Tiram ke dalam itu masih wilayahnya si manis jembatan Ancol itu. Dengan bukti-bukti saat ikan ditangkap tanpa permisi, tanpa bismillah atau tanpa doa, sehingga minta dikembalikan, itu bukti bahwa kerajaan si manis jembatan Ancol itu dari sungai atau jembatan Solobone sampai dengan Sungai Tiram ke dalam itu masih
wilayahnya. Tapi untuk sekarang ini sepertinya sudah kerajaannya itu sudah tidak berlaku lagi seiring berjalannya banyaknya manusia, terus eh, pembangunan-pembangunan di sekitaran Sungai Tiram, tertutupnya akses akses Sungai Tiram yang sekarang sudah tidak lagi alamiah atau tidak asli lagi, sehingga mungkin goib-goibnya tidak eksistensinya kepada ruang lingkup manusia sudah tertutup, sudah tidak untuk berhubungan lagi, mungkin seperti itu. Apalagi sekarang dibuat tol ya, Ya, Jor itu dibuat tol tuh, tol layang. iya. Itu nanti jadi sistem mitos horornya udah hilang. Kalau mitos horor bisa dikatakan hilang, bisa juga tidak. Kalau hilang itu manakala si pengendara atau orang yang berinteraksi dengan lingkungan mereka itu sudah membaca doa. Artinya setelah membaca doa itu tertutup sangkutan antara wilayah goib dan wilayah nyata. Karena dengan doa itu alam goib tidak bisa menyakiti atau mengganggu manusia, karena dengan doa itu tertutup atau terpayungi, terbentengi lah di manusia tersebut dengan doa. Bahkan mitos-mitos dulu juga saudara saya Pak Jai itu sebagai supir truk itu pernah ngalamin pada saat melintas di Jalan RM Marta Dinata itu jalannya bercabang dua, padahal di situ jalannya lurus, Benar. tidak ada belok-belokan. Tapi Pak Jai itu bercerita jalanannya itu terpisah dua atau bercabang dua. Ya, saat yang bersangkutan baca bismillah sambil ngakson lah mitos yang dulu-dulu itu, sehingga jalanannya lurus lagi walau malam. Kalau sekarang sih bukan cuma ngelakson, sepanjang waktu pada ngelakson, soalnya kemacetan di mana-mana. Sehingga untuk menuangkan rasa kecewa atau jengkel itu orang dengan membunyikan klakson. Saya rasa seperti itu. Iya. Dulu gimana pernah jalan-jalan malam nggak di area Marta Dinata itu? Kalau jalan-jalan malam untuk tahun 80-an memang sangat horor, sangat angker gitu wilayah sepanjang jalan Ancol itu, dari Polker sampai dengan perempatan yang arah ke Gunung Sahari. Nah itu sampai sepanjang jalan itu wilayahnya angker, terus di samping angker kriminalitas tinggi, bajing loncat banyak, penodongan banyak. Nah, sehingga istilahnya dari sisi goib angker, dari sisi premanisme juga angker. Karena kalau kita jalan sendirian ya pasti, kalau naik angkutan umum istilahnya kita banyak mengalami penodongan. Karena zaman saya SMP pun di jembatan situ pernah ditodong, di jembatan LTU. Itu yang sepintas yang saya ketahui tentang mitos Semani Jembatan Ancol. Walaupun di filmnya itu untuk sisi hiburan ya ada sisi benarnya juga, tapi itu konsumsi hiburan, mungkin banyak rekayasa entertainment. Ya, terima kasih kalau gitu. Nah, semoga nanti yang mendengar bisa menjadikan pelajaran ya. Ya, Misalnya
jadi bahan pelajaran agar kita menghormati sisi goib wilayah kerajaan goib dengan menghargai atau menghormati dengan membaca doa itu. Jadi, Cukup ya. Ya, saudara-saudara, inilah suasana di Jembatan Ancol ya. Ya, pada para pemirsa penonton, dari beberapa sumber yang saya telah tanya, kita sebagai manusia diingatkan bahwasanya di wilayah Jalan RM Arta Dinata ini, khususnya untuk wilayah Ancol, itu mempunyai sejarah ya, sejarah dari mana sejarah Simalus Jembatan Ancol. Maka para narasumber yang saya temui di jalan menyarankan supaya kita kalau jalan di wilayah Ancol ini selalu berhati-hati, jangan lengah, ya, dan selalu berdoa karena sering banyak terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa ya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Dan bila mana video saya ini berkenan pada saudara-saudara sekalian, mari silakan subscribe, komen, like, dan share ke saudara-saudara yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.